percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mempersembahkan semua pujian, kehormatan hanya bagi Engkau yang layak Tuhan. Karena kami tahu kalau Engkau hadir di tempat ini, maka kuasa-Mu pun juga ada di tempat ini. Kami menyerahkan hati pikiran kami sepenuhnya pada pagi hari ini ke tangan-Mu Tuhan. Engkau berfirman, Engkau berbicara bagi kami. Biarlah Engkau menjumpai pribadi-pribadi yang ada di tempat ini, Engkau yang paling tahu apa yang sedang kami alami. Tapi Tuhan, kami juga tahu Engkau sanggup melakukan sesuatu bagi kami. Karena itu kami terbuka untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pribadi Tuhan dan firman-Mu di tempat ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya, selamat pagi semuanya. Semangat untuk firman Tuhan, amin. Haleluya. Sudah beberapa kali saya melayani di tempat ini, tapi kalau ada yang belum familiar atau baru pertama kali lihat saya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya, supaya nggak bingung panggilnya siapa Pak, nama kok banyak ya, ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua dipakai ya, supaya Anda cepat ingat panggil saya Iwan aja Bapak Ibu ya, Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan berkhotbah, judulnya adalah Harapan dalam Kemustahilan Bapak Ibu. Kita akan lihat sebuah kisah yang mungkin sudah berkali-kali Anda juga sering baca dan sering mendengar khotbahnya, tapi kita simak sekali lagi dari sudut pandang yang mungkin berbeda ya. Di Yohanes pasal yang kelima, kita akan baca ayat 1-4 dulu. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar, berarti banyak sekali, sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, menantikan guncangan air di kolam itu. Kenapa kok mereka menunggu-nunggu airnya goyang-goyang? Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang paling cepat terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu kalau Anda lihat yang di garis bawahi itu ayat 4, itu sebenarnya dalam salinan tertua Alkitab dalam bahasa aslinya yang kita pegang sekarang, yang manusia punya sekarang, itu enggak ada ayat itu. Enggak ada tulisan ayat itu yang di garis bawahi itu. Nah, kenapa para penyusun Alkitab di kemudian hari kok menambahkan kalimat ini, padahal ini sebenarnya aslinya tidak ada. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau nggak ditambahin informasi ini, orang kalau baca Alkitab nanti bingung. Ini orang sakit banyak sekali kok nunggu air di kolam itu goyang-goyang, kenapa? Nah, ternyata dijelaskan di sini. Tapi Bapak Ibu, kalimat ini mitos, bukan beneran. Itu kepercayaan orang-orang di sekitar itu. Saya nggak tahu dan entah dari mana siapa yang pertama kali nyebar gosipnya. Tapi intinya ada gosip beredar. Malaikat suka turun ke kolam ini. Kalau malaikatnya turun nanti airnya goyang-goyang. Nah, siapa yang sakit nyemplung pertama kali itu bisa sembuh. Wah, rumornya beredar kemana-mana, makanya orang sakit pada datang ke situ semua. Padahal apakah benar ada malaikat turun di situ? Itu cuma mitos. Tidak ada malaikat yang turun di situ. Lah itu airnya goyang-goyang, ya bisa apa aja. Bisa karena dari pipanya keluar gelembung udara, atau ada kodok nyemplung, ya, atau angin bertiup, ya kan? Tapi itu kepercayaan pada waktu itu. Kenapa saya perlu jelaskan ini Bapak Ibu? Kalau enggak nanti ada yang baca ini nanti bingung, itu malaikat kurang kerjaan kali ya. Turun goyang-goyangin air, enggak jelas jadwalnya lagi kapan. Terus yang bisa sembuh yang orang pertama kali yang masuk, kasihan yang kedua, ketiga, keempat. Udah basah, nggak sembuh juga lagi. Ah, itu malaikat kok kurang ajar, gitu ya. Nah itu cuma mitos Bapak Ibu ya, ditambahkan di belakangan supaya orang kalau baca cerita ini, mereka ngerti kenapa ini orang kok ngantri di kolam itu. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke khotbahnya. Dari tadi belum Pak? Belum ya. Nah sekarang kita mulai. Di situ, ya boleh di next ya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena Yesus tahu kalimat warna merah ini penting Bapak Ibu ya. Karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu pernah nggak punya masalah
nggak selesai-selesai sampai 38 tahun. Punya hutang, nggak lunas-lunas sampai 38 tahun. Stresnya kayak apa itu? Dikejar-kejar debt collector 38 tahun, kok ya masih bisa hidup gitu. Itu ajaib. Berantem sama suami, sama istri, udah kayak perang dunia, 38 tahun. Waduh, banyak orang nggak tahan itu. Bapak Ibu, 38 tahun itu lama loh. Kalau Anda pernah punya masalah atau sebuah keadaan yang sulit sekali sampai 38 tahun, itu rasanya udah kayak putus asa. Nah ini orang sakit, tidak ditulis sakitnya apa, tapi para ahli menduga kemungkinan lumpuh. Karena memang di situ banyak orang lumpuh dan dia cuma berbaring terus. Biasanya orang kalau baringan di atas kasur terus itu orang lumpuh pada zaman itu. Bayangkan 38 tahun dan nggak sembuh-sembuh Bapak Ibu. Dan dia sudah mencoba semua cara, bahkan ke kolam itu juga nggak sembuh juga Bapak Ibu. Saya baru punya anak setelah tahun ke-14 pernikahan Bapak Ibu. Wah nggak sampai 38 tahun sih nunggunya ya. Tapi 14 tahun aja udah lama banget loh. Saya udah sampai putus asa banget loh Bapak Ibu. Ganti dokter itu sudah mungkin 12-13 kali saya ganti dokter. Tiap ganti dokter ganti masalah. Saya datang ke dokter ini dia bilang, oh ini hormonnya kurang stabil, kasih obat hormon, nggak berhasil. Ganti dokter lagi, oh ini ada yang mampet salurannya, oh fisioterapi bayar berapa juta, nggak berhasil. Ganti dokter lagi, oh ini PCOS, wah apa itu PCOS, wah minum ini lagi apa-apa, nggak berhasil. Ganti dokter, oh ini spermanya kurang sehat, loh ganti saya sekarang. Ya, oke, minum vitamin apa, nggak berhasil, semua nggak berhasil Bapak Ibu. Anda pernah nggak sih ngelakuin sesuatu semua udah dicoba nggak ada hasilnya, itu rasanya putus asa banget Bapak Ibu. Ya, semua udah dicoba, terakhir kami sampai bayi tabung. Istri saya hampir mati gara-gara itu. Loh Pak kok bisa gitu? Kepo ini ya. Panjang nanti kita nggak pulang-pulang ya, saya nggak ceritain detailnya ya. Singkat cerita, gagal juga itu bayi tabung Bapak Ibu. Wah saya udah putus asa. Paling kesel kalau ada orang datang nanyain kapan punya anak, kapan punya anak lu, yang bener aja. Kayak seolah-olah kita nih santai-santai gitu, nggak berusaha gitu ya. Wah itu rasanya putus asa. Nah orang kalau sudah hilang harapan, udah putus asa, udah nggak punya harapan, apapun yang kelihatannya mungkin itu bisa jadi harapan buat dia. Walaupun itu konyol, aneh, bahkan nggak masuk akal. Orang tuh kalau udah putus asa, udah semua dicoba, nanti ada orang nawarin, ini loh coba ini. Padahal kita tahu ini kayaknya aneh banget nih, gak mungkin berhasil. Tapi karena sudah gak punya harapan, ya kita pengen coba juga. Waktu itu ada yang nawari, tante saya nawarin, kamu udah coba pijet belum? Pijet apa? Tante, ini loh ada orang bisa pijet buka rahim. Wih, pijet buka rahim saudara, udah kayak buka tingkap surga itu. Coba ke sana. Padahal tempatnya itu, waduh masuk gang, terus rumah kumuh kecil, lantainya masih dari semen, dipijetnya itu pakai tiker raffia itu loh Bapak Ibu yang dari plastik warna-warni itu loh. Mbok-mbok yang mijet gitu ya. Saya mah mikir dalam hati, apa ini mah gak mungkin berhasil, ini udahlah. Tapi karena udah gak punya harapan, berangkat juga kami ke sana. Hasilnya, ya gak ada hasil juga. Sudah nangkep maksud saya enggak? Orang kalau udah enggak punya harapan, apa aja dicoba. Dan Yesus tahu, makanya boleh slide saya dimunculkan. Apa yang Yesus tahu? Yesus tahu bahwa orang ini sudah enggak punya harapan. Kenapa dari sekian banyak orang sakit, di situ kan banyak orang sakit. Yang lumpuh juga bukan cuma dia. Kok Yesus datanginya yang ini? Karena ini yang sudah paling lama enggak sembuh-sembuh, dan dia sudah paling nggak punya harapan. Bapak Ibu saya mau beritahu, Yesus tahu loh. Kalau Anda mungkin sudah dalam keadaan buntu. Udah coba semuanya. Mau cerita juga nggak bisa cerita. Karena kadang-kadang cerita sama satu orang, satu RT jadi tahu. Ya, kan kadang ada orang sok perhatian ya Bapak Ibu ya. Gimana suamimu masih selingkuh nggak? Wih perhatian kayaknya. Padahal dia sebenarnya lagi kulaan. Saudara tahu kulaan nggak? Kulaan itu ambil barang untuk jual lagi.
Ada orang kelihatannya perhatian gitu ya, ih gimana keadaanmu, padahal dia lagi mau kulaan nih. Begitu orang ini cerita, dapet, dia cerita lagi ke semua orang gitu ya. Wih, kita terluka. Saya pikir dia mau doain saya, ternyata diceritakan kemana-mana. Aduh, saya nggak mau cerita lagi. Karena nggak bisa cerita sama orang, Anda pendem sendiri kan. Makanya kadang-kadang amsyong kan. Waduh, nggak bisa cerita, aduh Tuhan tahu. Kadang-kadang Anda mungkin sudah terdesak, hilang harapan, Tuhan tahu. Makanya dia datengin orang ini. Ketika kita tidak lagi punya harapan, harapan kosong, kadang-kadang terasa seperti harapan yang nyata Bapak Ibu. Di India, satu anak kecil kena kanker, miskin sekali, nggak punya duit untuk ke rumah sakit, ditawarin ada dukun, bisa sembuhkan kanker. Dibawa anak itu ke situ. Sama dukunnya dibawa masuk ke ruangan gitu ya, orang tuanya nggak boleh masuk 5 menit, habis itu keluar dukunnya, gandeng anaknya sambil bawa toples. Toplesnya berisi cairan terus ada gumpalan daging warna hitam. Terus dia ngomong sama orang tuanya, kanker anakmu sudah saya ambil, nih kankernya. Udah sembuh ini anakmu, bayar. Bayar padahal dia udah tinggal itu uang yang dikumpulkan sebisa-bisanya buat bayar dukun ini. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian mati ini anak. Kankernya nggak pernah sembuh. Begitu diselidiki, dibongkar ini tempat praktek dukunnya, isinya banyak toples. Ternyata memang dia udah punya stok. Isinya gumpalan daging hitam itu. Maksudnya apa? Dibohongin. Tapi kenapa kok orang tetap bawa juga ke sana? Nggak punya harapan. Begitu dengar kabar apa yang aneh sekalipun, saya coba. Sudah pernah nggak ketemu orang, belum menikah nih, baru jadi pacarnya, tapi si cowoknya udah gebukin dia. Setiap kali emosional, gebuk. Terus kita sebagai temannya kita ngomong, putusin aja, kenapa kamu sama dia terus? Dia bilang begini, nggak ada orang lain yang pernah menyayangi saya. Cuman dia yang pernah menunjukkan sayang sama saya. Jadi walaupun dia gebukin saya, ya nggak apa-apalah, toh saya sekali-kali dapat sayang dari dia. Kalau saya putus sama dia, nggak ada orang lain yang peduli sama saya. Sedih nggak Bapak Ibu dengar cerita kayak gitu? Banyak di mana-mana. Kenapa? Nggak punya harapan lagi. Walaupun yang ini kelihatannya buruk, tapi ini satu-satunya harapan yang saya punya. Orang itu nggak sembuh, di depan kolam nggak sembuh, sudah lama sekali dia di situ nggak sembuh-sembuh. Kenapa dia nggak pergi dari situ? Apa yang dia tunggu di kolam itu? Wong dia juga nggak sembuh kok di situ kok. Makanya seringkali orang tidak beranjak meninggalkan tempat yang gagal karena itu satu-satunya yang dia miliki. Ini orang kenapa nggak pergi dari kolam itu? Wong kolam ini nggak menyembuhkan dia. Ya cuman kolam itu harapan yang dia punya, walaupun itu harapan palsu. Saudara pernah nggak ngarep sama satu orang yang saudara tahu orang ini nggak akan nolong saudara, tapi saudara ngarep terus sama dia? Berharap suatu hari orang ini nolong. Padahal dalam pikiran saudara sudah tahu ini orang nggak mungkin nolong saya. Lah kenapa kok ngarep terus Pak? Ya cuman dia yang saya bisa harap. Saya nggak bisa ngarep lagi sama yang lain. Sedih nggak Bapak Ibu? Sedih. Tuhan tahu. Boleh dimunculkan. Nomor 1. Tuhan tahu keadaanmu yang paling buntu dan dia bukan cuman tahu, dia peduli. Kalau saya kadang-kadang tahu, tapi saya bisa kurang peduli juga. Loh saya jujur Bapak Ibu, enggak sama semua orang saya peduli. Kalau saya peduli sama semua orang, saya makin kurus nanti. Loh ini manusia tuh gitu Bapak Ibu ya. Loh jujur aja, saya kalau nyetir mobil di tengah jalan, di perempatan jalan dan sebagainya, banyak orang minta-minta, ya enggak semua saya kasih. Enggak semua saya peduli, walaupun saya tahu keadaan mereka butuh, betul enggak Bapak Ibu? Kita tuh manusia kan gitu. Jadi kalau Anda ketemu orang, dia tuh tahu loh kalau saya ini lagi susah loh, saya ini butuh pertolongan. Kok dia nggak peduli ya? Ya memang gitu manusia. Coba lihat wajah kiri kanannya, masih manusia kan? Makanya jangan kecewa. Memang gitu manusia. Terbatas kita ini. Tapi kalau Tuhan, dia tahu dan dia peduli Bapak Ibu. Makanya kita lihat, boleh ayat berikutnya dimunculkan.
Di situ orang 38 tahun sakit, Yesus melihat berbaring di situ, dia tahu dia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Berikutnya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, pertanyaannya kan jelas, maukah kamu sembuh? Orang ini jawab, aku enggak sembuh-sembuh karena aku enggak bisa nyemplung ke kolam itu. Enggak ada yang nolongin aku. Saudara lihat, di kepalanya dia, jawabannya itu masih kolam itu. Walaupun dia tahu nggak akan bisa sembuh dari kolam itu, tapi dia masih, ini loh Tuhan, gara-gara aku nggak bisa nyemplung ke kolam itu, dia masih berharap terus sama kolam itu satu-satunya jalan yang dia tahu. Tapi Yesus tahu, walaupun kamu nyemplung, belum tentu kamu sembuh juga. Makanya saya datang hari ini, Bapak Ibu, apa maksudnya? Terkadang cara yang kita kira bisa menolong kita, dan kita cuma taunya satu cara itu doang. Kita bilang, kenalin aku sama orang itu, nanti aku pasti masalahku selesai. Kenalin. Kita pikir orang itu satu-satunya jawaban. Kasih aku duit, modalin aku, nanti ekonomiku pasti bangkit. Kita pikir cuma itu satu-satunya jalan untuk hidup kita. Tapi seringkali cara yang kita pikir berhasil itu pun bukan yang bisa menolong kita. Seringkali cara Tuhan menolong di luar pengertian dan pengetahuan kita, Bapak Ibu. Saya pikir kalau pergi ke dokter yang paling terkenal, kami sudah pernah ke Malaysia juga Bapak Ibu ya. Saya pikir kita akan bisa punya anak. Saya pikir kalau udah kena pijat pembuka rahim, saya pikir bisa punya anak. Terus satu kali pelayanan Bapak Ibu di ruang hospitality, bukan di sini ya, di gereja lain. Ada yang cerita, Pak adik saya loh Pak, gak punya anak sudah 9 tahun Pak. Lalu pergi ke Israel. Pulang-pulang 2 minggu kemudian hamil Pak. Saya pikir ini caranya nih. Mesti ke Israel ini. Loh tahun itu kok ya saya tiba-tiba ditawarin, Pak mau gak pimpin grup ke Israel? Wah ya maulah saya. Saya pikir ini jawaban Tuhan nih ya. Lagi ada yang kesaksian, gak lama kemudian ditawarin mimpin grup ke Israel. Saya pikir ini memang jalan Tuhan. Ya oke, berangkat saya ke Israel Bapak Ibu. Pulang dari Israel, apa yang terjadi? Ya gak terjadi apa-apa juga. Saya pikir ini udah yang terakhir nih, semua udah, Israel. Ya ke Danau Galilea itu kan Yesus pernah di situ, ya kan. Saya waktu naik kapal di Danau Galilea itu di tengah danau, saya sama istri berdoa. Tuhan berikan kami anak, terus saya pikir, ini tempat Yesus sering bikin mujizat nih di Danau Galilea, ini pasti terjadi mujizat juga dalam hidup saya. Enggak juga tuh. Saya pikir cara yang menurut saya berhasil, belum tentu berhasil Bapak Ibu. Seringkali Tuhan nolongnya pakai cara yang kita enggak kepikiran. Makanya kalau doa sama Tuhan jangan ngatur caranya. Tuhan harus gini ya, nanti ada orang kasih saya duit jumlahnya segini, paling lambat dikasih deadline lagi Tuhan. Paling lambat minggu depan ya, kalau enggak gawat loh ini Tuhan, tolong ya dipercepat ya mujizatnya ya. Kita ngatur caranya, kalau enggak gitu kita enggak mau lah, padahal Tuhan kadang-kadang bisa pakai cara yang lain. Makanya percayalah kepada hati Tuhan, Dia tahu yang terbaik buat kita. Ikut aja, jangan coba ngatur harus begini, harus begitu. Percaya aja dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, ya kan? Yang kedua, poin kedua, ini bukan soal bagaimana caranya. Ini soal siapa yang melakukannya. Kalau Yesus yang melakukannya bagi kita, mau dia aduk-aduk lumpur dikasih ke mata kek, mau ini dia disuruh menghadap ke imam kek, mau Yesus cuman ngomong doang kek, itu pasti terjadi. Tapi kalau pakai cara kita udah kopro, salto, guling-guling, ya belum tentu terjadi juga. Bukan soal caranya, tapi siapa yang melakukannya. Percayalah kalau Tuhan melakukannya, cara apapun bisa terjadi. Saya kan konselor nikah ya Bapak Ibu ya. Satu hari ada seorang ibu datang sama saya. Dia cerita sudah mau cerai karena suaminya selingkuh. Lalu suaminya diajak konseling sama saya. Memang benar suaminya udah kayak
nggak pengen banget melanjutkan. Dah pokoknya cerai aja Pak, cerai aja Pak. Maksa saya konselornya. Cerai aja udah, jangan dilanjutkan lagi. Lah istrinya kekeh pengen melanjutkan. Singkat cerita suaminya udah nggak mau konseling lagi sama saya, udah tinggal istrinya doang kan. Saya nanya, Bu, ini kalau secara hitung-hitungan udah selesai Bu, udah nggak bisa dilanjutin lagi. Suaminya ibu ini udah kekeh, ya. Jadi ibu gimana? Terus dia bilang gini, saya mau berdoa aja Pak. Saya masih pengen mempertahankan pernikahan ini. Oke, saya temenin Bu. Ya, saya sih udah nggak punya nasihat gimana-gimana, tapi saya menguatkan ibu aja supaya terus berjuang dalam Tuhan, gitu kan. Saudara, habis itu makin buruk keadaannya. Suaminya gugat cerai, sudah sampai sidang kedua. Udah nggak ada harapan Bapak Ibu. Tapi saudara tahu nggak apa yang terjadi? Istrinya sampai sujud sembah, minta maaf, ayo kita bangun kembali, sudah sampai sujud-sujud sembah gitu. Ini suaminya cuman, udahlah nggak usah gitu-gitu. Pergi terus potong rambut saudara. Udah nggak ada perasaan, udah nggak ada apa-apa, biasa aja dia. Istrinya sampai stres banget. Lalu suatu hari, nah ini dia, suatu hari suaminya kan suka sepedahan. Tiba-tiba kesenggol sesuatu, jatuh, dia yang kena kepalanya gegar otak. Nggak sadarkan diri. Nah saudara pikir itu mujizatnya kan? Bukan. Dia gegar otak nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, nomor kontak daruratnya istrinya kan? Dipanggil kan istrinya kan? Itu udah kayak sinetron saudara. Istrinya datang ke rumah sakit, lagi di atas kasur gitu kan, suaminya tak sadarkan diri, digeledek dibawa ke ICU gitu kan ya. Istrinya di sebelahnya, sayang, udah kayak sinetron Indosiar. Sayang gitu ya. Saudara tahu nggak suaminya? Ngigau, nyebut nama selingkuhannya. Mawar. Istrinya melati padahal. Terluka banget. Saya pikir ya, ini cuma ada di sinetron. Ternyata beneran loh, ada loh. Saudara kalau udah kayak gitu, Anda masih punya harapan nggak? Gegar otak nggak mengubah apa-apa tuh, tetap error tuh. Dia cerita sama saya, Pak kayak gini Pak, gimana Pak? Saya dalam hati, ya udah selesailah mau gimana lagi nih. Ya, apalagi caranya, udah nggak ada caranya, semua udah ditempuh, nggak berhasil, gimana ini? Ya sudahlah. Ya saya menguatkan aja lah. Ya. Dalam hati sih sebenarnya saya, udahlah relakan aja. Dalam hati saya gitu Bapak Ibu. Tapi ini ibu ini ngomong gini, saya doa lagi ya Pak ya. Oh iya, doa lagi. Sudah tahu nggak apa yang terjadi? Singkat cerita sesi konselingnya sampai udah habis. Udah berkali-kali udah nggak ada yang diomongin lagi, ya udah kita berpisah ya Pak, iya kita dalam doa aja ya, iya. Udah mau ngomong apa lagi konselingnya? Berapa bulan kemudian, nggak ada angin, nggak ada hujan Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Suaminya udah gugatan kedua tuh. Setelah sadar pun, ya nggak sadar-sadar juga dia. Tetap gugatan kedua, sidang kedua. Sudah suatu hari tanpa angin, tanpa hujan. Tiba-tiba suaminya ngomong sama istrinya gini, aku minta maaf, aku yang salah. Kita mulai dari awal lagi ya. Dia cabut gugatannya, selingkuhannya diputusin, selesai, mereka berangkat honeymoon lagi. Saya diceritain, bengong juga saya. Loh apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi Pak. Tiba-tiba dia begitu Pak. Terus ya udah, kita sekarang balikan lagi. Kita sekarang membangun rumah tangga lagi, mulai dari nol lagi. Udah, nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada. Nggak ada angin bergoyang, gempa bumi, nggak ada. Begitu saja. Sudah nangkep maksud saya? Kadang-kadang kita pikir caranya gini. Ini bukan soal cara, ini soal siapa yang melakukan. Kalau Tuhan yang melakukan, bahkan cara yang kita nggak kepikiran pun dia bisa pakai. Makanya Bapak Ibu, berikutnya. Terakhir, pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya, udah terakhir soalnya ya. Kata Yesus kepadanya, ini tadi kan ngomong ya, nggak bisa sembuh nih gini. Yesus nggak ladenin, Yesus nggak komentar, dia cuma langsung ngomong gini,
Bangun, angkat tilam, berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, kenapa Yesus ngomongnya angkat tilam? Tilam itu kasur, tempat dia baringan di situ entah sudah berapa tahun. Dia di pinggir kolam itu, baringan di atas tilam itu. Sudah lama sekali. Tapi kenapa Yesus kok enggak ngomongnya cuman sembuh kamu, pergi. Enggak, angkat tilammu. Berjalanlah, pergi. Kenapa Yesus ngomong itu? Dia mau ngomong kepada orang ini bahwa malam ini kamu enggak tidur di sini lagi. Kamu tinggalkan, kamu sudah meninggalkan tempat keputusasaan ini. Tempat kamu menunggu-nunggu harapan palsu ini, kamu sudah enggak di sini lagi. Berjalanlah, move on. Apa yang gagal diusahakan 38 tahun oleh orang ini dengan semua caranya, oleh Yesus cuma diselesaikan dalam satu kalimat. Artinya apa? Next. Boleh nada Korea dimainkan gitu ya. Atau nada Turki, Bollywood juga boleh ya. Di hadapan kedaulatan Allah, realita manusia itu enggak ada artinya. Saudara mungkin bisa cerita, Pak, suami saya tuh kayak gini, istri saya kayak gini, Pak, keadaan saya tuh kayak gini, keuangan saya kayak gini. Anda kasih kenyataan, dan itu memang kenyataan, itu bukan ilusi. Itu enggak palsu, itu memang terjadi. Tapi saudara harus tahu, kenyataanmu di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya bukan berarti Tuhan tuh enggak nganggep. Bukan, kuasa dia terlalu besar sampai tidak bisa dipengaruhi oleh kenyataan manusia. Kesaksian tadi Bapak Ibu, kenyataan manusia, ini suami udah enggak mungkin balik. Kenyataannya itu udah mustahil, enggak bisa. Tapi bagi Allah, kenyataan manusia itu enggak ada artinya. Kalau dia mau bertindak, mau apapun kenyataannya, Tuhan pasti berhasil. Lo tembok Yeriko itu loh saudara, tebelnya 2 meter. Tembok gedung ini emang 2 meter? Enggak, cuman paling 15-20 cm. Itu 2 meter Bapak Ibu temboknya. Dan tinggi sekali. Pakai bom aja belum tentu jebol kok. Apalagi zaman itu cuman modal tongkat doang. Gimana cara runtuhin tembok ini? Menurut kenyataan tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah mau melakukan kenyataan seperti apapun, enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Sudah mungkin kau berkata kondisinya sudah buntu, udah enggak bisa Pak. Saya sudah putus asa. Bapak Ibu, sayang waktunya tinggal 7 menit. Coba saya ditambah 70 menit lagi. Saya mau cerita, pernikahan saya pun enggak mulus. Ada masa-masa saya juga putus asa dengan pernikahan saya loh. Hamba Tuhan pendeta loh, Anda pikir saya malaikat? Sama saya dengan Anda, masih suka babi juga. Sama kita, bergumul juga loh, dalam hidup ini bergumul juga loh saya, makanya saya kurus begini. Rambut habis. Ini gara-gara apa? Banyak pergumulan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Pernikahan saya dengan istri ya enggak setiap hari bergandengan tangan, ya enggak gitu. Kadang-kadang ku dengar suara perang, gitu. Gitu kadang-kadang. Ada masa juga putus asa, apa bisa ini diterusin. Dalam 19 tahun pernikahan, saya pernah meminta cerai sama istri saya. Terus saya ngaku sama saudara. Saya pernah. Istri saya terluka banget. Kenapa saya sampai begitu? Saya lihat secara kenyataan, saya ini konselor nikah loh Bapak Ibu. Justru karena saya konselor nikah, saya udah terbiasa untuk memetakan pernikahan itu mana yang bisa lanjut, mana yang enggak. Secara hitung-hitungan ya, bukan secara rohani ya, secara hitung-hitungan. Sampai begitu jagonya saya, sampai saya bisa ngukur pernikahan saya sendiri. Ini mah hitung-hitungan nggak bisa ini. Tapi sampai hari ini masih lanjut kan? Kalau saudara tanya saya, tipsnya apa Pak? Saya juga bingung. Bener. Ada masa-masa tiba-tiba otak saya itu kayak klek, minta maaf. Tiba-tiba pengen minta maaf, padahal tadinya sudah 3 hari saya kekeh. Saya kayak udah, Nehi enak aja minta maaf.
Untuk kali ini tidak. Apapun yang terjadi, walau bumi, apa tuh lagunya? Berguncang. Enggak, saya nggak mau minta maaf. Kok tiba-tiba kayak orang tuh kayak klek gitu aja. Saudara, di hadapan kedaulatan Allah, kenyataan manusia nggak ada artinya. Makanya terakhir, nomor 3. Jika Allah hadir dalam hidupmu, harapan akan muncul walaupun di tengah kemustahilan. Kalau Anda lihat, nggak bisa. Tapi jangan berhenti berharap. Berharapnya jangan sama manusia. Jangan pada cara-cara yang kita tahu. Kan saya kan belajar cara membereskan pernikahan kan. Ilmu saya banyak. Sudah lihat kepala saya aja udah menunjukkan itu. Jidat saya juga bersinar kan. Banyak ilmu saya tentang pernikahan. Tapi waktu saya ngandalin itu kadang-kadang ada jalan buntu juga. Realitanya berkata tidak. Tapi kalau Tuhan bekerja, apapun yang kelihatannya tidak bisa, Tuhan bisa lakukan. Tugas kita bukan ngatur Tuhan. Tugas kita percaya saja sama Dia. Kalau Tuhan tidak berikan yang engkau minta, berarti Dia punya yang lebih baik. Kok nggak dikasih-kasih? Aku udah doa puluhan tahun. Berarti Tuhan punya yang lebih baik. Nggak selalu Tuhan kasih yang kamu minta. Tapi Tuhan pasti kasih yang terbaik. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyi satu lagu dari Pak Niko. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Bersama-sama angkat imanmu, katakan aku percaya. Aku percaya Tuhan Ajaib, Kau turut tangan. Angkat hatimu. Percaya sekali lagi Bapak Ibu. Oh, Kau turun tangan dengan iman. Aku percaya. Oh, Tuhan ajaib. Walau kelihatannya sudah tidak mungkin, katakan aku percaya. Oh, Kau turun tangan. Sekali lagi angkat hatimu, aku percaya. Kau turun tangan, memulihkan dulu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, Engkau turun tangan, sekali lagi, Dia pasti turun tangan, memberkatiku. Kami percaya akan pribadimu yang setia, yang pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya kami juga mempercayakan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Ada banyak ketidakpastian menanti kami di depan sana. Kami tidak tahu masa depan, tapi yang kami tahu sebuah kepastian, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena itu kami mau terus berjalan bersama Kristus.
Apapun kondisinya kami tidak mau tinggalkan Tuhan. Justru semakin sulit kami mau semakin melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya harapan yang sejati. Apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Engkaulah yang akan memberikannya bagi kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami. Biarlah firman yang kami terima pagi hari ini menjadi kekuatan di masa-masa yang sukar, bertumbuh, menghasilkan buah dalam hidup kami, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih kami serahkan hidup kami, pergumulan kami, keadaan-keadaan yang kami sedang perjuangkan hari-hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ada beberapa buku yang saya bawa, tapi saya rekomen ada 2 buku yang terbaru yang saya baru terbitkan Bapak Ibu. Yang pertama judulnya Takkan Sama Lagi Selamanya. Yang saya khotbahin barusan itu adalah bab pertama dari buku itu, Takkan Sama Lagi Selamanya. Yang kedua saya menulis buku tentang Tritunggal, Allah Tritunggal. Jadi kalau Anda punya banyak pertanyaan, orang Kristen kok Allahnya 3, terus kok Bapak punya anak, gimana itu, Yesus itu siapa dan sebagainya. Bapak Ibu, Anda boleh baca buku itu. Semua saya jawab tuntas di buku itu tentang Tritunggal. Ada buku pernikahan, tentang saat teduh, tentang kehidupan Kristen. Banyak sekali, Anda nanti boleh lihat di counter meja di depan. Tuhan Yesus memberkati.